Assalamualaikum Pak BK Nadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BK. Pak BK hari ini rencananya mau masuk kelas 7 ya Pak ya? Iya, silakan. Mohon maaf Pak, apa Bapak bisa menunjukkan untuk tujuan pembelajaran hari ini apa ya Pak? Materinya tentang operasi aljabar untuk bilangan pecah. Ya, di dalamnya termasuk perkalian, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada bilangan desimal. Bagus sekali Pak. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa? Nanti area pengembangan? Iya. Jadi bagaimana nanti siswa setelah pelajaran itu apa yang dimampu oleh siswa? Karena ini sebelumnya materinya adalah operasi pada bilangan bulat, karena ini pada bilangan pecahan desimal, maka setelah ini siswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan operasi aljabar pada bilangan desimal, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Ya, bagus sekali Pak, terima kasih. Kemudian yang terakhir Pak, sebelum kita masuk ke kelas, strategi apa yang dipersiapkan oleh Pak BK? Strategi yang saya gunakan ini ada menggunakan kelompok yang heterogen, kemudian problem based learning pada modul pembelajarannya, kemudian menggunakan video, dan yang terakhir diskusi dan presentasi. Sepertinya itu terlihat sip banget Pak, jadi mungkin kita bisa langsung masuk ke kelas ya. Saya akan menemani Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matematika. Ya, Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran silakan kelas berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Memberi salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap menerima pelajaran matematika. Untuk itu sebelum saya ke materi, saya ingin tahu atau acak dulu siapa yang tidak masuk hari ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lengkap semua? Tidak ada yang tidak masuk? Ada, oke. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi. Operasi pada bilangan desimal. Jadi tujuan belajar kita nanti pertama kita bisa penjumlahan bilangan desimal ya, penjumlahan, kemudian pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian pada bilangan desimal. Tapi sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita melakukan pemanasan supaya kita lebih siap menerima materi pada hari ini. Siap ya, pemanasan seperti biasa. 2, 3. 6, 3. 6, 2. 4, 8. 3, 2, 8. 3, 2, 4. 6, 7. 42, 7. 4, 2, 6. 3, 4. 12, 4. 3, 7, 8. 5, 6, 7.
sekali lagi ya, terakhir. 25. 10. 10. 5. Saya itu sudah cukup. Jadi pemanasan ini kita lakukan seperti biasa. Dan kita itu selalu teringat. Tidak perlu kita forsir untuk menghafal perkalian, tapi cukup mengikuti saja. Lama-lamaan kita akan. Kita langsung ke materi, masuk ke operasi pada bilangan desimal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi pada bilangan bulat. Saya rasa sudah bisa semua. Operasi pada bilangan bulat memiliki penjumlahan, pengurangan, dan perkalian juga. Saya rasa ini juga tidak jauh berbeda, hanya ada perbedaan sedikit saja. Nanti kita masuk ke yang pertama dulu, penjumlahan bilangan desimal. Saya kasih langsung aturannya saja. Apabila kalian ketemu dengan operasi penjumlahan bilangan dua bilangan desimal, misalnya 2,5 ditambah 37,2, berapakah hasilnya? Kalian bisa langsung mengoperasikannya seperti penjumlahan biasa bersusun. 2,5 ditambah 37,2 dengan syarat komanya itu harus lurus. Jadi 3-nya di sini, 7-nya lurus dengan bilangan terakhir sebelum koma, kemudian komanya ini harus lurus, kemudian koma di belakang 37 adalah 2 ya. Baru dijumlahkan seperti biasa. Yang di belakang koma silakan jumlah 5 tambah 2 7, komanya ini ditulis karena sudah diluruskan tadi ya. Kemudian 2 tambah 7 9. Yang 3-nya ini kan sendirian tetap. Jadi hasil 2,5 ditambah 37,2 sama dengan 39,7. Buat materi hari ini saya punya lembar kerja. Silakan lembar kerja ini dikerjakan. Ini masing-masing garis saya jadikan sebuah kelompok. Nah, ini silakan dikerjakan. Bagaimana menemukan bilangan bulat kemudian mengoperasikannya. Kelompoknya dikasih nama yang bagus begitu. Penjumlahan ya ini dijumlahkan 81,23 ditambah 78,24. Silakan. Ya, tepat. Kurang lebih seperti itu. Nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang sudah ada. Baik, untuk kelompok kalian silakan dilanjut. Baru ya. Oke, silakan. Ada kesulitan? Tidak ada. Baik anak-anak, sudah selesai semua. Saya rasa tidak ada kesulitan dari soal yang pertama sampai yang terakhir. Untuk hari ini kita sudah bisa tentang operasi pada bilangan desimal, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun perkalian. Jika nanti menemukan kesulitan pada pertemuan akan datang, silakan ditanyakan. Untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kesehatan selalu pada ibu sehingga bisa tetap semangat untuk bisa menyelesaikan kegiatan program pendidikan PGP ini ya. Alhamdulillah pada hari ini kita berikan oleh Allah bisa masih berjumpa dalam kegiatan pendampingan yang ke-5. Nah, di hari ini nanti kita akan ada beberapa kegiatan, diantaranya kita nanti akan bincang-bincang, akan diskusi. Katanya pertama dengan
penerapan aksi nyata modul 3.1 ini, yaitu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian nanti kita akan juga membahas tentang rancangan program yang berdampak kepada murid. Kemudian kita juga nanti akan membahas juga kaitannya dengan Lokakarya 2, dan pada waktu itu kita sempat merencanakan untuk melakukan membentuk komunitas praktisi. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan melakukan dialog atau wawancara bagaimana pelaksanaan ibu pasca observasi. Jadi nanti akan minta izin, saya akan mendampingi ibu ketika melakukan kegiatan pasca observasi dengan teman sejawat. Kemudian di akhir nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan apa yang perlu ibu lakukan sebelum PI 6. Jadi penyampaian itu yang terakhir itu untuk program PGP yang ke-6 ini. Baik ibu, kita mulai saja. Jadi kita sudah dalam modul 3 ini, 3.1, 3.2, dan sekarang kita sudah berada pada 3.3. 3.1 kita di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian di 3.2 tentang pemetaan aset ya. Kemudian yang ketiga itu tentang rancangan program yang berdampak kepada murid. Nah, selama 1 bulan ini kira-kira proses apa ada pembelajaran yang sudah ibu peroleh atau sudah ibu lakukan atau ibu sudah capai kaitannya dengan pelajaran kita di modul 3. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Alhamdulillah untuk yang kemarin di modul 3 yang sekarang 3.3 ini saya sudah membuat di demonstrasi kontekstualnya kegiatan yang berpihak kepada anak ya Pak ya. Di situ saya sudah buat model program ini akan sesegera mungkin untuk diimplementasikan, dan luar biasa sekali ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan, dan ini karena ini modul terakhir jadi benar-benar sebagai pamungkas yang mana selanjutnya aksi nyata yang kemarin sudah kita lakukan itu akan kita lakukan berlipat-lipat lagi, dan juga menggerakkan guru-guru yang lain untuk melakukan aksinya. Jadi apa yang disampaikan oleh ibu harus dipelajari oleh ibu. Saya mengapresiasi sangat baik, sangat luar biasa ibu, dan sudah saya juga melihat di aktivitas ibu baik di LMS maupun di BK kita daring kolaborasi maupun kolaborasi teman-teman itu bisa aktif, bisa tepat waktu, hadir dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi sangat luar biasa baik dalam mengikuti kegiatan program PGP. Terima kasih. Baik itu kita lanjutkan Bu ya. Iya, siap. Kaitannya sekarang dengan penerapan aksi nyata modul 3.1. Nah, di sini ibu tentunya sudah melakukan atau menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, gitu Bu. Ya. Bagaimana ibu melakukan itu? Prosesnya seperti apa untuk bisa menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah saya sendiri juga mempunyai privilege juga di sini karena saya bendahara bos, kemudian saya juga kepala sekolah, jadi saya juga kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru sekolah, yang mana ketika saya berbasis aset ya Pak ya, kalau menemukan aset-asetnya ya di sini
tidak jadi bendahara pos, jadi saya tidak perlu menanyakan tentang aset tentang dana itu tadi karena saya sendiri juga ikut mengelolanya gitu ya. Kedua kalau untuk wakil kan juga saya banyak membantu kepala sekolah dan di situ beliaunya juga menyampaikan semua tentang apa saja yang ada di sekolah ini, jadi tidak ada kendala yang begitu berat. Berarti yang menjadi perasaan Ibu saat ini ketika tidak menemukan kendala seperti itu, apa yang bisa yang Ibu rasakan? Tentunya saya sangat berterima kasih kepada kepala sekolah, kemudian saya juga bisa meningkatkan semangat saya dalam melakukan inovasi karena diberi wadah seluas-luasnya sebagai seorang guru penggerak. Kepala sekolah memberikan saya wadah seluas-luasnya untuk melakukan perubahan di sekolah. Setelah itu, setelah Ibu melakukan pemetaan aset yang ada di sekolah ini, kemudian ada nggak Bu kira-kira yang Ibu temukan aset-aset yang itu merupakan yang baru ditemukan di sekolah ini? Saya tahu kan ada video aset yang bisa kita lakukan. Nah, dari sekian itu mungkin ada yang hal baru yang itu merupakan kekuatan yang ada di kelas ini yang belum selama ini sebelum melakukan pemetaan ini itu kita tidak tahu, tapi setelah kita lakukan pemetaan, oh ini yang baru yang itu merupakan aset sekolah kita. Ada nggak seperti itu? Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau menurut saya itu benar-benar ada Pak, yaitu aset manusia. Jadi sebelumnya di sini itu kita tahu di sini ada banyak guru-guru yang sudah PNS, sudah bersertifikasi dan sebenarnya itu mempunyai kompetensi yang luar biasa. Tetapi yang mana mungkin sebelumnya itu semangatnya itu masih kurang. Jadi di sini saya itu menggerakkan teman-teman untuk mau merubah paradigma mereka dan alhamdulillah Pak, setelah kita bersinergi gitu ya di sini teman-teman melakukan aksi nyata di TMM ini di sini sebagian besar sudah. Kemudian untuk mendapatkan yang sertifikat modul-modul di TMM itu satu guru sudah dapat 3, 4, 5 yang seperti itu. Dan untuk yang mengerjakan modulnya itu hampir semua guru sudah mempelajari modulnya. Jadi untuk aset manusia itu dan itu memang benar-benar it works ketika mereka di kelas itu sudah berubah juga, teknik pembelajarannya sudah nggak yang seperti dulu lagi karena kan memang sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru itu diaplikasikan juga oleh jadi aset manusia sebenarnya di sini manusianya ada tapi belum menyadari dengan potensinya ya. Baik Bu. Terus nanti ketika itu sudah dilakukan pemetaan yang baru gitu ya, tentunya dalam satu saat akan dilakukan pengambilan keputusan kaitannya dengan aset tadi. Seperti apa kalau yang dilakukan untuk pengambilan keputusan itu di sini? Kalau pemetaan dan pengambilan keputusan misalkan yang seperti itu Pak ya, aset-aset tadi itu tentunya kita manfaatkan untuk program-program yang akan dilakukan di sekolah kita. Kita akan punya program-program baru yang akan memanfaatkan aset itu semua. Ada yang menurut Ibu yang dari kebetulan yang dilakukan tadi yang masih perlu dikembangkan lagi, ada nggak yang ini harus saya kembangkan di sini misalkan? Ya, benar sekali. Kalau untuk setelah pemetaan tadi yang butuh digunakan itu ya jelas kita sudah lihat kita masih ada kekurangan untuk memanfaatkan modal politik. Padahal di modal politik itu kita kan bekerjasama dengan Pusman. Tapi kadangkala itu kita hanya menunggu program dari sana yang mau ke sini. Jadi memang benar-benar ada program misalkan dari Puskesmas
yang mau memberikan sosialisasi ke sekolah, yaitu memang programnya Puskesmas. Tapi kalau untuk yang kita mengundang itu kita masih kurang. Iya. Kalau dikaitkan dengan dilema etika, mengenai keputusan yang itu bisa dijelaskan seperti apa? Kalau dikaitkan dengan dilema etika yang seperti itu, jadi sebenarnya gini Pak, kalau misalkan kita mengundang gitu lah ya, itu kan pasti membutuhkan biaya gitu kan. Tapi kan di sananya itu nggak mau juga kalau dibilang diundang itu harus ngasih sangu gitu. Tapi kita kan nggak ngasih sangu juga nggak enak kan ya, itu dilema etikanya Pak. Makanya seringkali itu nunggu dari sananya ke sini karena memang programnya. Nah, itu seperti itu, menemukan seperti itu, tapi kita kan sudah bisa melakukan suatu pengambilan keputusan ya. Keputusannya apakah kita tetap memberi seperti tadi, ataukah tidak kita tidak memberi juga kita merasa tidak enak, mereka sudah datang ke sini, kita memberi juga makan anggaran sudah tidak sesuai dengan yang dianggarkan, seperti itu. Yang jelas ibu kan sudah melakukan suatu pengambilan keputusan yang sudah melakukan dengan memperhatikan itu tadi. Tentunya itu kan berdasarkan keputusan yang berdasarkan bersama kan. Baik. Kalau luar biasa sekali, kita bisa lanjut ke berikutnya. Jadi setelah ibu belajar tentang modul 3.1 dan 3.2, di 3.3 apakah ibu sudah melakukan rancangan program yang sudah berpihak kepada murid? Ya. Untuk yang melakukan rancangan program yang diberikan kepada murid, alhamdulillah sudah saya lakukan. Kemarin programnya apa Bu disampaikan? Iya. Nama programnya apa? Iya. Jadi saya membuat program yaitu halaqah literasi. Literasi yang mana di situ nanti kita mengajak siswa, halaqah itu kan lingkaran kalau dalam bahasa Arab. Jadi nanti kita buat kelompok-kelompok kecil. Karena di sini adalah basisnya itu pesantren, yang mana santri-santri itu terbiasa ketika berdiskusi itu ya duduk bersila membentuk lingkaran, kemudian berdiskusi ngaji gitu ya. Dan itu kita implementasikan di sini juga dengan program itu, tetapi di sini paketnya berbeda. Jadi di situ adalah kita menemukan potensi-potensi siswa di program itu. Yang dukungan dari sekolah atau dukungan lain, termasuk tantangan-tantangannya bisa digambarkan. Kalau untuk dukungan dari sekolah memberikan banyak sekali. Yang pertama dukungan modal manusia, tentunya kepala sekolah dan guru-guru yang lain juga support. Kemudian yang kedua juga ada dukungan finansial, karena nanti itu bisa dimasukkan di USP. Kemudian yang ketiga itu ada dukungan dari komite, yang mana dari lingkungan, dari pemuka agama juga ikut mendukung. Kalau untuk kesulitannya mungkin kita jadwalnya ya Pak ya, jadwalnya itu kan memang karena padatnya kegiatan anak-anak, jadi dalam kita sekarang menentukan jadwalnya dan target-targetnya itu lumayan berat. Ya, tapi yang jelas semua tantangan itu sudah diikuti dengan adanya dukungan tadi yang sudah ibu sebutkan. Iya. Kita bisa lanjut ke ini tentang komunitas praktisi yang kaitannya dengan hasil rencana kita di Lokakarya yang kedua. Untuk komunitas praktisi ini yang sudah ibu lakukan. Ya. Terima kasih Pak untuk komunitas praktisi. Kemarin kan waktu itu saya membuat guru melek teknologi. Saya sudah pernah membuat webinarnya. Alhamdulillah lewat PMM Pak, saya membuat webinarnya. Alhamdulillah yang ikut 70 orang. Sebenarnya itu webinarnya itu sebenarnya hanya untuk guru-guru di sini saja sebenarnya. Tapi kemudian saya mengajak guru dari sekolah lain dan misalnya yang tertarik. Di situ saya ajak
banyak yang ikut dan juga itu banyak yang menggunakan gitu. Ya, luar biasa. Jadi sudah di malah itu kegiatan sudah ada hasil sangat luar biasa. Ini sudah sangat biasa. Jadi komunitas praktisinya sudah dilaksanakan. Ya. Baik Ibu, nanti di sebelum PI ada beberapa yang perlu Ibu lakukan. Di antaranya adalah nanti Ibu melakukan feedback refleksi feedback 300 seperti biasa, yaitu yang dilakukan sebelum PI 6, yaitu menyebarkan kuesioner survei feedback 360 derajat untuk kepala sekolah, kemudian 5 rekan guru dan perwakilan 5 orang siswa. Di samping itu Ibu juga harus melakukan evaluasi. Ini bisa di upload di download di LMS-nya, jadi kuesionernya ini. Di PI 6. Iya. Nah, tapi pelaksanaannya sebelum PI. Nah, karena pada saat PI 6 nanti hasilnya saya minta juga. Kemudian Ibu juga harus melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Pelaksanaannya juga sebelum PI 6. Jadi Ibu nanti menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Kemudian harus mengundang aktor, jadi ada kepala sekolah, dan guru, ada murid, ada orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender. Jadi mungkin bisa mengundang siapa, komite, siapa, dan kemudian menjadikan kegiatan itu yang dengan Ibu lengkapi dengan undangan, lainnya, berita acara, kemudian ada foto kegiatan, dan nanti bisa mengumpulkan hasil pemetaan dari diskusi itu. Terus itu nanti tidak salahnya yang kedua videonya juga. Jadi ini yang kita bisa bicarakan pada PI 5 ini. Di PI 6 Ibu sebelum PI 6 itu tugas-tugas yang harus dikerjakan. Sekarang itu Bu Mila, saya mengapresiasi sangat luar biasa. Bu Mila tetap semangat untuk bisa menyelesaikan PPT ini karena selangkah lagi sudah selesai. Dan mungkin ada bisa hal-hal yang perlu disampaikan yang berkaitan ini. Iya, terima kasih Pak Fauzan. Saya juga sangat berterima kasih dengan Pak Fauzan karena pendampingannya selama ini itu sangat bermanfaat sekali dalam meningkatkan kompetensi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pekan Mudi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Tadi sudah ini ya Pak, kegiatan pembelajaran di Kelas. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, kemudian ketika walaupun mungkin kurang maksimal. Soalnya Kurang maksimal itu maksudnya gimana ya Pak? Ya mungkin ketika pembelajaran ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana atau mungkin lihat setelah refleksi kita mendapatkan ada hal-hal yang kurang maksimal lagi. Menurut Bapak yang kurang maksimal itu apa saja ya? Nah, salah satunya yang terlihat tadi adalah ada kondisi kelas ya, sampahnya masih ada sampah di situ dan saya sebagai guru tidak membiarkan hal itu, tidak menegur siswa yang di bawahnya mungkin ada sampahnya, kurang perhatian terhadap siswa tadi. Oh, berarti itu hubungan dengan nilai karakternya ya Pak ya? Gitu. Menurut Bapak kalau yang seperti itu kira-kira apa ya Pak ya yang setelah ini apa yang seharusnya dilakukan oleh Bapak? Ya, setelah tadi kan saya melihat beberapa setelah refleksi terlihat selamanya itu untuk ke depan
untuk memperbaikinya. Mungkin saya akan memperhatikan keadaan lingkungan kelas yang kurang tertata dengan baik, atau ada sampah yang dibiarkan, maka saya akan menegur siswa yang membuang sampahnya atau berat sampahnya itu ada di bawahnya agar suasana menjadi lebih nyaman. Jadi Pak Bika Nadi tadi waktu di kelas untuk yang kegiatan pembelajarannya, untuk langkah-langkah pembelajarannya itu sudah dan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran. Dan kemudian yang menjadi catatan adalah keadaan lingkungan di kelas seperti itu ya Pak ya. Kurang lebihnya ya. Kemudian nantinya Pak Bika Nadi akan lebih fokus juga ke pendidikan karakter anak, yaitu menjaga kebersihan. Bagus sekali Pak. Kalau misalkan nantinya Bapak, kalau bagaimana Bapak itu nanti memastikan apa hal itu sudah dilakukan oleh Pak Bika Nadi di kegiatan-kegiatan selanjutnya? Ya tentu saja saya harus lebih jeli, lebih teliti memastikan bahwa kondisi kelas dan kondisi lingkungannya siap untuk melaksanakan pembelajaran tanpa gangguan seperti yang tadi terjadi. Dilaksanakan kapan Pak? Untuk kedepannya otomatis Iya. otomatis ketika masuk saya harus memastikan bahwa kondisi kelas itu sudah siap baik mental maupun fisiknya. Nanti sebelum kegiatan Iya, pembelajaran betul. selesai. Ya bagus sekali Pak Bika Nadi, menurut saya luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bika Nadi